Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Aulia Nur Fadila dengan NPM 220103 2004. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data menggunakan diagram atau grafik. Penyajian data menggunakan grafik atau diagram merupakan pengembangan dari penyajian data menggunakan tabel. Penyajian data menggunakan grafik haruslah mudah dimengerti oleh pembaca, sebab terkadang pemberi informasi kepada umum hanya disajikan dalam bentuk grafik tanpa adanya tabel sebagai informasi yang mendukung. Penyajian dalam bentuk grafik adalah suatu penyajian data secara visual. Untuk memahami dan menginterpretasikan data selain dengan menghitung nilai statistika deskriptif kadang-kadang lebih mudah dan cepat memahami data tersebut jika disajikan dalam bentuk diagram. Nah, di sini jenis-jenis diagram itu sangat banyak. Ada yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, yang ketiga ada diagram lambang atau diagram simbol, yang keempat diagram pastel atau diagram lingkaran, yang kelima ada diagram peta atau kartogram, yang keenam ada diagram pencar atau diagram titik. Nah, di sini saya akan membahas tentang diagram yang pertama, yaitu diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Diagram batang lebih mudah dibaca oleh mata kita. Mata kita bisa langsung melihat puncak batang sehingga bisa dengan mudah mengetahui kategori mana yang terbesar dan yang terkecil. Lalu, jenis-jenis diagram batang ini juga ada dua macam, berdasarkan bentuk dan juga berdasarkan pengelompokan data. Jika berdasarkan bentuk, itu ada diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Lalu, berdasarkan pengelompokan data, diagram yaitu ada diagram batang tunggal dan diagram batang rekam. Contohnya seperti ini jika dilihat dari diagram batang tegak, dan ini jika contoh dari diagram batang mendatar, dan ini diagram batang rekam. Kelebihan diagram batang. Kelebihannya yaitu paling sederhana dan paling umum digunakan oleh setiap orang. Kekurangannya dari diagram batang ini, diagram batang hanya disajikan data yang telah dikelompokkan atas atribut atau kategorinya saja. Yang kedua, diagram batang tidak dapat menampilkan datum atau tiap orang atau benda yang dicatat. Selanjutnya yaitu ada diagram garis. Diagram garis merupakan suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Grafik garis biasanya digunakan untuk menunjukkan data yang berkesinambungan. Biasa digunakan dalam menunjukkan hasil pengeluaran perusahaan tiap tahunnya maupun yang lainnya, seperti penerimaan mahasiswa baru tiap tahunnya di YIN Metro. Dalam diagram garis, waktu biasanya ditempatkan pada sumbu data atau yang disebut dengan sumbu X, dan nilai-nilai data pada sumbu tegak atau disebut juga dengan sumbu Y, sehingga diperoleh titik-titik koordinat. Jika titik-titik yang berturutan dihubungkan oleh garis lurus, maka akan diperoleh diagram garis. Contohnya yaitu hasil panen jagung Pak Ahmad. Data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Di sini terlihat pada tabel pada tahun 2014 hasil panennya sebanyak 10 ton. Lalu meningkat pada tahun 2015 hasil panennya meningkat 5 ton jadi 15 ton. Lalu pada tahun 2016 hasil panennya meningkat 5 ton lagi, yaitu jumlahnya jadinya sebanyak 25 ton. Lalu menurun
pada tahun 2017 menurun 5 ton, jadi hasil panennya sebanyak 20 ton, lalu meningkat 10 ton pada tahun 2018. Jadi hasil panen yang didapatkan yaitu sebanyak 30 ton. Jadi grafiknya per tahunnya yaitu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 mengalami penurunan, lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018. Kelebihan dari diagram garis yaitu biasanya digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data berdasarkan pola-pola yang telah diperoleh. Diagram garis ada yang tunggal dan majemuk. Diagram garis majemuk yaitu dalam satu gambar terdapat lebih dari satu garis. Diagram garis majemuk biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih yang mempunyai hubungan. Kekurangan diagram garis hanya digunakan untuk data yang berkala, tidak bisa data yang lainnya. Harus sangat teliti dalam membaca diagram ini. Selanjutnya yang ketiga ada diagram lambang. Diagram lambang atau piktogram adalah penyajian data statistik dengan menggunakan lambang-lambang. Meskipun penyajian data dengan piktogram sederhana, akan tetapi pemakaiannya sangat terbatas. Biasanya piktogram dipakai untuk menyajikan data yang nilainya cukup besar dengan nilai-nilai data yang telah dibulatkan. Diagram ini sering dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar suatu hal dan sebagai alat visual bagi orang awam. Setiap satuan jumlah tertentu dibuat sebuah simbol sesuai dengan macam datanya. Kesulitan yang dihadapi pada diagram lambang adalah ketika menggambarkan bagian simbol suatu hal yang tidak penuh. Gambar-gambar atau lambang-lambang yang digunakan dibuat semenarik mungkin sehingga lebih jelas dan mampu mewakili jumlah tertentu untuk satu gambar dan lambang tersebut. Kelemahan dari diagram ini adalah kurang efisien tempat serta sulit dalam penggambaran atau nilai yang tidak penuh. Contoh, data untuk hasil panen perkebunan apel di Kota Batu pada tahun 2011. Pada daerah A sebanyak 850 kg, daerah B sebanyak 500 kg, daerah C sebanyak 700 kg, daerah D sebanyak 550 gram. Jadi pada diagram tersebut digambarkan menggunakan lambang apel. Gambar apel jika 100 gram digambarkan dengan satu apel yang penuh. Tetapi jika totalnya hanya 50 gram, setiap 50 gramnya itu digambarkan dengan setengah apel. Selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran atau pastel. Diagram lingkaran merupakan suatu diagram yang difungsikan untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran baik menggunakan data absolut maupun relatif. Untuk membuat diagram lingkaran, pertama-tama kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu, lalu dibagi-bagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam derajat, karena sudut yang dibentuk lingkaran adalah 360 derajat, maka persentase perbagian data dapat kita cari dengan menggunakan rumus N merupakan jumlah nilai yang dicantumkan pada sudut tersebut. Contoh dari diagram lingkaran yaitu seseorang bertanya kepada 270 orang tentang tim favorit mereka di Piala Dunia 2022. Jawaban dari para responden dibentuk dalam diagram lingkaran. Jadi banyak yang mendukung tim dari Argentina, yaitu sebanyak 66. Lalu di urutan kedua itu ada di negara Brazil, dan yang terendah yaitu di negara Inggris. Selanjutnya ada diagram kartograf atau peta. Kartogram atau peta statistik adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, hasil pertambangan, dan lain sebagainya. Diagram peta merupakan diagram yang digunakan dalam pembuatan peta menggunakan suatu perbandingan.
Dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat data terjadi. Dengan demikian, kartogram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya. Contohnya seperti ini, peta pemasaran televisi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada diagram pencar atau titik. Diagram titik biasanya digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang terdiri atas dua variabel. Dengan nilai kuantitatif, diagram dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Contohnya yaitu di sini terlihat hasil produksi dan juga hasil tes kecerdasan para karyawan. Di sini di diagram pencar terlihat yang terendah yaitu hasil produksinya pada karyawan C yaitu sebanyak 18 dan hasil tes kecerdasannya sebanyak 3. Dan karyawan paling tertinggi yaitu karyawan H, hasil produksinya sebanyak 52 dan skor tes kecerdasan sebanyak 10. Maka yang paling tinggi yaitu karyawan H. Dan diagramnya meningkat. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.